dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo Ganjar Presiden. Terjadi penurunan dramatis angka kemiskinan dan jumlah orang miskin di Jateng semenjak Pak Ganjar Pranowo menjabat. Sebut saja penghargaan anugerah Parahita Eka Praya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPA pada tahun 2020 yang lalu. Yang jelas kemarin dapat award dari KPK sebagai membuat birokrasi itu lebih bebas dari korupsi. Itu Anda jelas. minta dong award KPK kepada Anies Baswedan kalau itu ukurannya. sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Main-main, penghargaan yang diterima Jateng pada 2020 lalu ini adalah penghargaan yang keempat berturut-turut. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Memberikan amanat kepada saya yang jauh lebih berat. Mudah-mudahan saya mampu. Ganjar musuh nyata Anies Baswedan. Kontestasi persaingan dalam Pilpres 2024 semakin menghangat. 3 calon yang muncul di beragam survei adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan ex-Gubernur DKI Anies Baswedan. 2 nama yang secara resmi sudah dideklarasikan sebagai capres baru, Ganjar dan Anies. Sementara Prabowo baru resmi diusung Gerindra, tapi belum ditengok bersama rekan koalisi PKB. Sejak deklarasi Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP, dunia politik tanah air jadi hingar-bingar. Para petinggi partai politik jadi incaran awak media. Kebetulan, waktunya dengan Lebaran di mana banyak petinggi partai yang sekalian bersilaturahmi. Prabowo pun menyambangi Presiden Jokowi di Solo, publik pun jadi ramai. P3 mengumumkan dukungan terhadap pencapresan Ganjar, media juga ramai. Lalu para ketua umum koalisi Indonesia Bersatu atau KIB bertemu, publik ramai lagi. Apalagi awalnya ada rencana Prabowo bergabung untuk bertemu dengan para ketum partai KIB ini, namun gak jadi ya. Dan yang terakhir kemarin itu, ketum Golkar menyambangi SBY dan AHY di Cikeas, publik pun ramai lagi. Dengan memohon petunjuk darinya dan dengan seluruh kerendahan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Kenapa harus bukan dengan Anies Baswedan? Anies Baswedan kemarin kan baru bermasalah. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Di mana-mana menguntungkan Indonesia. Jadi kita tunggu tanggal main. Kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Cocok. Seperti yang saya katakan berulang-ulang, menunggu arahan daripada Pak Jokowi. Saya hanya bilang cocok gitu. Kita juga cocok. Jadi Pak Jokowi nanti arahnya bagaimana, ya kami akan ikut beliau. Ganjar memang unggul terutama karena ia lebih disukai dibandingkan calon-calon lain. Dengan tingkat penerimaan yang positif, elektabilitas Ganjar diperkirakan masih akan terus mengalami kemajuan seiring kenaikan awareness pemilih kepadanya. Koalisi Perubahan yang mengusung Anies juga sepertinya mulai tenggelam dalam pemberitaan. Sebelumnya pemberitaan politik seakan terpusat ke sana. Terpusat kegiatan Anies bersafari politik ke berbagai daerah. Terpusat pada pilihan-pilihan cawapres buat mendampingi Anies. Terpusat pada kapan Koalisi Perubahan mendeklarasikan Anies secara resmi. Namun sekarang, partai-partai politik lain seperti PDIP, Gerindra, Golkar, P3, PKB, PSI, dan lain-lain yang meramaikan pemberitaan media. Apakah ini pertanda bahwa Anies mulai redup, mulai tidak menarik?
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY pun diprediksikan hengkang dari koalisi perubahan seandainya tidak dipilih sebagai calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Sebab jika hanya memberikan dukungan ke Anies tanpa kadernya dipilih jadi calon RI2, Demokrat tidak akan banyak mendulang limpahan elektoral atau koktail efek. Menurut Umam, di internal koalisi perubahan, pencapresan Anies hanya akan memberikan limpahan elektoral ke Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Sebab Nasdem menjadi partai pertama yang mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden. Bagaimana mungkin terhadap KPK dan pemerintah daerah? Formula E saja, Formula E masih bermasalah. Tanah DP 0% sekarang jadi tersangka KPK. Ganjar, apa sebutkan satu prestasinya Ganjar? Saat itu Jatang menyabet 4 penghargaan sekaligus dalam upaya pengelolaan LHKPN. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Selain itu, Nasdem dan PKS sebelumnya pernah membangun kerjasama politik dengan Anies dengan mengusungnya sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Sementara dukungan Demokrat untuk Anies diumumkan hanya baru-baru ini saja demi mendulang limpahan elektoral. Tidak heran jika partai berlambang bintang Mercy itu ngotot menempatkan ketua umumnya menjadi calon RI2. Di sisi lain, ada faktor Anies yang menyebabkan Golkar lebih fokus ke Demokrat. Nasdem kan sudah jelas mengusung Anies, sedangkan Demokrat walaupun berada di posisi oposisi, namun ternyata tidak tunduk pada Anies. Saya kira Golkar masih melihat adanya fleksibilitas di sisi Demokrat. Apalagi AHY sempat disebut namanya oleh Presiden Jokowi sebagai salah satu capres-cawapres 2024. Tentu saja waktu itu nama Anies tidak disebut. Artinya, ketika Erlangga majunya pras berpasangan dengan AHY, ini tidak bakal merusak hubungan dengan Presiden Jokowi kalau Anies kan antitesisnya Presiden Jokowi. Bahkan Nasdem yang mengusung juga disebut sembrono oleh Presiden Jokowi. Kita pahamlah ya. Sepertinya Erlangga juga paham bahwa sosok Anies ini seperti kacang lupa sama kulitnya, seperti orang yang tidak tahu berterima kasih. Ini terlihat dari pernyataan petinggi Gerindra bahwa Anies Baswedan bisa jadi gubernur DKI Jakarta dulu kan berkat jasa Prabowo dan juga para kader Partai Gerindra. Waduh, karena Ganjar semua elit politik kelabakan, peta politik yang disusun rapi mulai buyar. Kita lihat saja ke depan